Hari ke-12, menyadari nafsu tanpa melawannya. Saudara-saudariku yang terkasih, selamat datang di hari ke-12 dari perjalanan kita menuju pencerahan dan ketenangan batin. Hari ini kita akan memasuki salah satu pelajaran tersulit, namun juga salah satu yang paling membebaskan. Menyadari nafsu tanpa melawannya. Nafsu, keinginan, atau dorongan, apapun namanya, adalah bagian alami dari diri manusia. Namun banyak penderitaan lahir bukan karena nafsu itu ada, melainkan karena kita tidak sadar bahwa nafsu itu sedang menguasai kita. Dan hari ini, kita belajar melihatnya dengan mata yang jernih. 1. Nafsu. Bukanlah musuh, ia adalah energi. Dalam perjalanan spiritual, banyak orang salah paham. Mereka berpikir, untuk tercerahkan aku harus membunuh nafsu. Untuk suci aku harus memaksa diriku, tidak menginginkan apa-apa. Tetapi itu bukanlah jalan yang sehat. Setiap kali kamu memaksa, memerangi, dan menolak desire di dalam dirimu, kamu hanya membuatnya semakin kuat. Nafsu tidak hilang dengan dilawan, nafsu justru hilang ketika kita sadar bahwa ia ada. Kesadaran adalah cahaya. Cahaya tidak pernah berperang dengan kegelapan, ia hanya menerangi. Dan kegelapan pun hilang dengan sendirinya dua. Dari ajaran Buddha, melihat keinginan seperti awan yang lewat, Buddha tidak pernah meminta muridnya untuk melawan nafsu. Beliau mengajarkan untuk mengamatinya. Lihatlah keinginanmu. Jangan ikuti, jangan lawan. Biarkan ia datang dan pergi seperti awan. Saat kita melihat nafsu dari jarak tertentu, kita menyadari bahwa kita bukan nafsu itu. Nafsu hanya fenomena batin. Datang, lalu pergi. Yang kekal adalah kesadaranmu, bukan keinginanmu. 3. Dalam iman Katolik, menguji gerakan batin, discernment. Dalam tradisi Katolik, para biarawan dan para mistikus sering berbicara tentang discernment. Kemampuan membaca gerakan hati, bukan memaksanya, bukan menekannya, tetapi mengenalinya. Mereka mengajarkan bahwa ada keinginan yang berasal dari ego, ada keinginan yang berasal dari luka, ada keinginan yang berasal dari naluri, dan ada keinginan yang berasal dari Roh Kudus. Untuk mengetahui mana yang benar, hati harus tenang, jernih, dan sadar. Kesadaran membuka pintu untuk mendengar suara Tuhan di balik ribuan suara keinginan manusia. 4. Filsafat Stoik, sadari dorongan. Sebelum bertindak, para filsuf Stoik tidak pernah menyarankan kita menjadi robot tanpa perasaan. Mereka hanya mengajarkan satu hal, sadari doronganmu sebelum kamu mengikutinya. Ketika kamu marah, sadarilah. Ini marah. Ketika kamu ingin membalas, sadarilah. Ini dorongan. Ketika kamu ingin terlihat hebat, sadarilah. Ini ego. Kesadaran memberi jarak. Jarak memberi kebebasan. Dan kebebasan memberi ketenangan. 5. Taoisme, nafsu adalah aliran energi, bukan sesuatu untuk dibenci. Taoisme melihat desire sebagai qi, energi yang bergerak. Kalau kamu melawan air, air akan semakin kuat dan menenggelamkanmu. Tapi kalau kamu membiarkan air mengalir, air itu bisa menghidupkanmu. Begitu pula nafsu, biarkan ia mengalir, biarkan ia lewat, biarkan ia berubah menjadi energi yang lebih tinggi. Nafsu yang disadari bisa berubah menjadi kreativitas, menjadi kasih, menjadi kebijaksanaan. 6. Penyebab penderitaan bukan nafsu itu sendiri, tetapi keterikatan. Kita menderita bukan karena kita ingin sesuatu. Kita menderita karena kita melekat, menggenggam terlalu kuat, takut kehilangan, takut ditolak, takut gagal. Kamu boleh memiliki keinginan, itu manusiawi. Yang membelenggu adalah keterikatan. Pencerahan bukan berarti tidak menginginkan apa-apa. Pencerahan berarti tidak diperbudak oleh keinginan itu. 7. Latihan, hari ke-12. Melihat nafsu tanpa ikut terbawa. Hari ini kita berlatih sederhana, tetapi latihan ini bisa mengubah hidupmu. Langkah 1, duduk dengan tenang, tarik napas perlahan. Langkah 2, biarkan pikiranmu berjalan, jangan kontrol apapun. Langkah 3, saat muncul keinginan, apapun bentuknya, ingin makan, ingin membalas orang, ingin membuka ponsel, ingin dilihat, ingin dipuji, ingin melarikan diri, ingin kenyamanan. Katakanlah dalam hati, ini hanyalah keinginan, hanya energi batin yang lewat. Langkah 4, jangan ikuti, jangan lawan, hanya lihat, hanya saksikan. Langkah 5, rasakan bahwa kamu berbeda dari keinginanmu. Kamu adalah kesadaran yang mengamatinya. Lakukan latihan ini 2-3 kali hari ini. Atau lakukan setiap kali kamu merasa terseret emosi. Kamu akan melihat betapa banyak kebebasan yang kamu dapatkan ketika kamu berhenti diperbudak oleh dorongan batinmu sendiri. Penutup hari ke-12. Saudara-saudariku yang terkasih, pada akhirnya perjalanan menuju pencerahan selalu kembali pada satu hal. Mengenali apa yang terjadi di dalam diri tanpa menghakimi, tanpa melawan, tanpa menempel. Ketika kamu melihat nafsu dengan jernih, keinginan itu tidak lagi menguasaimu. Kamu menjadi bebas, kamu menjadi damai, kamu menjadi utuh. Besok kita akan memasuki hari ke-13, melihat luka tanpa takut menghadapinya. Satu hari yang sangat penting, karena banyak gangguan batin sebenarnya berasal dari luka lama yang tidak pernah kita lihat sampai besok. Tetap lembut, tetap sadar, tetap dekat dengan cahaya.